Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pecinta klusus maupun semi klusus. Kali ini saya akan bercerita ya. Jadi saya pengen merefresh mungkin atau lebih memberi informasi bagi yang belum paham atau yang sudah paham mungkin bisa merefresh ataupun malah saya dikasih masukan ya teman-teman. Jadi saya pengen bercerita gini, vaksin pada ayam broiler itu ada dua jenis. Satu, vaksin di hatchery atau di penetasan. Yang kedua itu vaksin di kandang. Nah, masing-masing itu dua cara tadi itu mempunyai plus minus gitu teman-teman. Jadi saya bercerita pertama dulu ya, vaksin hatcher. Vaksin hatcher atau vaksin di penetasan itu dilakukan pada saat ayam selesai pulcik atau menetas atau sudah udah menetas dari telurnya, keluar dari inkubator, kemudian dilakukan vaksin. Di sana vaksin suntik dan vaksin tetes, biasanya 3 triple vaksin ya. ND, IB, satunya Gumboro ya, itu mohon dikoreksi apabila salah. Intinya itu vaksin dilakukan di penetasan, dilakukan setelah ayam itu menetas, kemudian dikasih perlakuan vaksin melalui injek dan mungkin cekok. Setelah itu baru di packing di tempat DOC, kemudian dibawa perjalanan menuju ke kandang. Nah, di situ nilai plusnya itu tidak perlu ada vaksin lagi pada kandang atau pada masa pemeliharaan. Jadi lebih praktis. Kemudian dilakukan vaksin pada kandang apabila cekaman di kanan kiri lingkungan kandang itu ada kasus, berarti itu bisa dikatakan revaksin atau dilakukan vaksin ulang. Biasanya vaksin ulangnya hanya di Gumboro sekitar umur lepas 14 hari, 2 mingguan ya. Itu ya. Jadi vaksin hatcher tadi itu sebenarnya satu tidak perlu ada vaksin sampai di akhir di akhir pemeliharaan, tapi bisa dilakukan vaksin revak itu apabila kanan kiri lokasi kandang itu terjadi kasus gitu. Nah, berarti nilai plusnya tadi lebih praktis. Kemudian nilai minusnya, nilai minusnya dari vaksin hatcher itu sebenarnya gini teman-teman. Ini dari pengalaman saya ya. Tapi yang semoga tidak ada yang mengalami ya. Jadi lebih ke apabila kemungkinan bisa kemungkinan ya teman-teman, ayam menetas kemudian mungkin tingkat stresnya tinggi, kemudian dilakukan vaksin di hatcher, disuntik, tetes dan spray biasanya itu, kemudian dibawa perjalanan. Nah, pada perjalanan kita kan tidak bisa memastikan bahwa itu kondisinya seperti apa, tapi biasanya kalau di dalam box mobil DOC itu kan dia pasti nyaman ya teman-teman. Tapi ini kan kita tidak bisa memastikan itu. Kadang ada yang ngecer, jadi sampai kandang itu waktu panjang lah. Sampai kandang ayamnya itu nanti akan adaptasi dulu di lingkungan yang baru dengan heater dan lain-lain. Kemudian setelah itu baru nanti adaptasi. Nah, apabila adaptasi sampai dari hatcher sampai kandang terus sampai adaptasi tadi lancar, it's okay, tidak masalah. Tapi bila proses tadi itu terjadi ketidaknyamanan pada ayam, itu nanti akan menimbulkan vaksin yang dilakukan di hatcher tadi bisa gagal atau tidak jadi, istilahnya di kita tidak jadi, vaksinnya orang jadi gitu. Nah, di situ kita kan tidak tahu ya, kita bisa tahunya itu kan nanti
bila kita ambil titer ya, ambil tes sampel darah ya, cuman kan itu jarang terjadi lah. Di situ tiba-tiba di perjalanan, naudzubillah, jangan sampai terjadi, itu terjadi gumboro masuk atau ND bahkan yang masuk, kematian tinggi lah. Berarti kan itu vaksinnya tidak jadi, karena tadi rantai panjang dari hatcher ke kandang kemudian ada adaptasi, ternyata ayam itu cekaman stresnya tinggi, menimbulkan vaksin tidak jadi. Di situ nilai minusnya vaksin di hatcher ya. Jadi saya jelaskan tadi prinsipnya, hatcher itu satu, lebih minusnya plusnya itu dia lebih praktis, yang kedua tapi bisa negatif apabila terjadi seperti tadi. Soalnya beberapa cerita dari teman-teman seperti itu, vaksin hatcher kok isi ND-nya masih masuk. Ternyata kita analisa bisa jadi stres tinggi di perjalanan atau di adaptasi dalam kandang gitu teman-teman. Nah, ini itu ibu-ibu banyak di belakang sana ya. Ini proses vaksin yang dilakukan di kandang. Jadi DOC non vaksin hatchery atau DOC tidak dilakukan vaksin di penetasan. Ini prosesnya. Di situ akan dilakukan vaksin di dalam kandang itu di umur 4 atau 5 hari. Itu suntik dan tetes. Jadi nanti injek dan tetes atau sekol. Di situ dilakukan di umur 4-5 hari. Nah, setelahnya nanti di umur 2 minggu atau 14 hari dilakukan vaksin lagi, yaitu vaksin gumboro. Ini adalah proses vaksin ND ya. Umur 4 hari 5 hari itu dilakukan vaksin ND kill atau suntik plus ND lasota tetes atau cekok tadi. Ini prosesnya ya teman-teman. Bentar. Ini. Lah, nilai plusnya dari vaksin kandang itu memang ayam kan sudah sempat beradaptasi dulu dari 0 hari sampai di 4 atau 5 hari. Kemudian baru dilakukan vaksin. Nah, itu tingkat vaksin jadinya itu lebih tinggi daripada yang satu tadi ya. Ini bisa jadi salah, ini kan persepsi saya, jadi pendapat saya pribadi seperti itu. Kemudian nilai negatifnya, nah, ayam itu bisa jadi stres, dioprak-oprak kayak gini, atau sama di hatcher pun juga mungkin seperti itu. Nah, dioprak-oprak gini nanti, ini negatifnya ya, itu bisa diantisipasi dengan nanti vitamin atau biasanya paracetamol untuk misal untuk antipiretik istilahnya, istilahnya anti nyeri ya, anti nyerinya itu. Harapannya itu ayam tidak jadi anget gitu lah, maksudnya tidak stres tinggi lah, intinya itu biasanya paracetamol atau dan vitamin itu. Nah, nilai plusnya lagi, kalau seperti ini itu bisa dilakukan sekalian grading atau seleksi ayam kecil. Ini nanti dilakukan seperti itu. Jadi vaksin hatcher itu vaksin kandang itu plusnya itu dia bisa ayam sempat beradaptasi dulu di kandang, kemudian yang kedua bisa dilakukan grading. Nah, ya nilai minusnya mungkin satu repot karena perlu tenaga yang lain dan lain-lain. Kemudian kedua itu mungkin ayam juga bisa risiko stres, cuma nanti bisa diantisipasi dengan vitamin dan biasanya paracetamol gitu teman-teman. Yuk kita lihat prosesnya. Ini teman-teman, ini yang ND lasota, dia tetes atau cekok, bisa lewat mata ataupun hidung itu teman-teman. Setelah itu nanti akan dilakukan proses suntik atau yang ND kill. Nah, bisa hidung atau mata.
ini proses suntik atau ND kill itu teman-teman. Oke, prinsipnya seperti itu. Jadi dilakukan penetesan dulu baru kill, nanti diulang di umur 14 hari yang gumboro, bukan diulang deh, nanti masuk gumboro lagi di umur 14 hari gitu. Beberapa akhir ini itu yang vaksin Hecer, saya nggak menyebutkan kemitraan ya, itu beberapa itu di umur 20 up itu endingnya masuk, arahnya itu endingnya masuk. Nah di situ saya curiganya seperti itu, tapi alhamdulillah yang vaksin Hecer, vaksin kandang itu malah aman, padahal posisinya kandang itu berdekatan gitu. Oke, cukup sekian dari saya mau bantu netes karena suntik itu ribet, sudah ada petugasnya vaksinator. Semoga bisa menambah gambaran teman-teman yang ada di lapangan. Mohon maaf apabila ada salah kata, monggo saya dikoreksi. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.